Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini saya akan membicarakan pertanian, pertanian ya, hal-hal yang terkait dengan pertanian. Jadi seberapa penting sih kita membuat beberapa metode yang banyak beredar di media sosial tentang POC, tentang PSB, tentang apa namanya itu jamur trichoderma dan yang lain sebagainya. Itu seberapa penting sih dalam dunia pertanian. Jadi saya berkesimpulan sampai hari ini saya juga bertani gitu, menanam hortikultura, buah dan lain sebagainya. Jadi saya berkesimpulan sampai dengan detik ini saya tidak akan termakan lagi oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Jadi petani, terutama petani kita harus cerdas bagaimana mencerna dari apa yang sudah beredar di media sosial, terutama tentang bagaimana metode-metode alternatif organik dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar kita cerna ya. Jadi awalnya saya itu awal bertani sekitar tahun berapa ya, saya lupa, 2000-an lah, 2000 sekian. Itu saya terjun ke dunia pertanian karena awalnya banyak memberikan teori-teori, ternyata itu salah kaprah semuanya gitu ya. Jadi setelah saya terjun ke pertanian, saya menggunakan banyak membaca pada grup-grup Facebook, pada video-video, melihat beberapa video tentang alternatif pertanian organik gitu kan. Wajar lah karena saya juga pengen bertani yang sesuai, yang ramah lingkungan gitu kan. Pertanian yang tidak merusak alam dan juga berkelanjutan, serta produknya itu aman untuk dikonsumsi gitu. Awalnya seperti itu. Kemudian saya mencoba membuat POC dari sampah organik yang didapat dari rumah tangga saya gitu. Jadi saya membuat tong ya, seperti yang umum gitu kan ya. Tong, terus dikasih keran bawahnya, kemudian cairannya kita masukkan ke dalam botol. Itu saya lakukan sekitar 2-3 tahun. Dan kesimpulannya itu menyita waktu. Kesimpulannya itu adalah hal yang percuma. Kesimpulannya ini saya harus berkata jujur ya, itu hal yang ribet gitu. Jadi yang saya pahami bahwa membuat POC semacam itu tanaman kita mungkin sehat kan gitu, tapi manusianya yang bakal sakit karena baunya yang sangat tidak enak dan tidak logis kalau untuk bertani skala besar gitu. Karena saya yakin yang membuat itu, yang mempraktekkan itu bukan orang-orang yang mempunyai umpamanya anggap sajalah 9.000 tanaman cabai, 10.000 tanaman tomat gitu. Mau berapa liter POC yang harus kita produksi kan gitu kan. Dan efisiensinya juga nggak ada gitu. Dan yang saya memahami lagi bahwa yang beredar di video-video dan juga tutorial dan lain sebagainya itu sebenarnya mereka hanya punya 1, 2, 3 tanaman, kemudian mereka trial kan gitu kan, dengan cuma di belakang rumah gitu kan,
dan ini bukan untuk perkebunan skala besar gitu. Nggak usah ngomongkan besar lah, 1.000 tanaman kubis gitu aja. Itu kalau petani kita, kalau petani umum itu satu orang saja sudah mencukupi gitu. Bahkan banyak waktu yang sisa untuk merawat itu kan gitu. Minimal itu kalau tetangga-tetangga saya yang bertani itu, dia itu kalau menanam 15.000 kubis kan gitu. Itu digarap sendiri kan gitu. Dan itu kalau menggunakan POC, saya rasa nggak memungkinkan. Jadi sudah nggak efisien gitu loh. Bukan hanya itu saja permasalahannya. Ketika kita membuat POC, contohnya ini saya ambil contoh POC dulu aja ya. Kita membuat POC, baunya itu wah keren. Jadi baunya itu sangat bau sekali, dan itu mengundang lalat, mengundang dan itu tetangga itu semua membicarakan. Dan kalau nempel di tangan ini ya, nempel di tangan, kalau selokan itu baunya mungkin 20% dari POC itu ya. Kalau nempel di tangan, ini baunya itu nggak bisa hilang gitu. Maksudnya nggak bisa hilang itu dalam waktu sehari itu nggak bisa hilang, dia masih nempel terus gitu ya. Dan itu mengganggu sekali gitu ketika kita mungkin berangkat hajatan atau kita bertemu teman, itu bau sekali gitu. Dan itu kan sangat mengganggu, dan itu masa segininya sih kita harus bertani, mengorbankan apa ya, mengorbankan harkat dan martabat kita sebagai petani itu, kita menjadi bau. Dan rumah kita itu jarak sekitar 10 meter itu orang lewat itu sudah bau apa ini yang gitu. Apalagi kalau kita aplikasikan di kebun, itu pasti jarak 100 meter itu baunya menyengat sekali, dan banyak lalat-lalat yang datang, akhirnya itu juga mengundang penyakit gitu. Dan itu nggak efisien, saya rasa nggak efisien, benar-benar itu nggak efisien sekali gitu. Jadi kesimpulannya, sementara ini kalau menggunakan POC itu, ini saya ngomong POC dulu ya, itu kita akan banyak permasalahan yang kita hadapi daripada keuntungan yang kita ambil itu. Sebenarnya sangat mudah gitu loh, nggak perlu mempersulit gitu. Kalau mau bertani itu nggak usah mempersulit diri gitu. Kalau kita mau membuat pupuk cair gitu kan, pupuk cair dari bahan-bahan organik, itu kotoran hewan atau kuhe umpamanya kuhe kambing atau kuhe sapi, itu kita rendam, itu sudah bisa menjadi pupuk organik gitu. Dan itu namanya komposti kan gitu. Dan itu kandungan nutrisinya sama dengan POC kan gitu. Dan itu sangat mudah sekali kan gitu. Jadi kompos yang sudah dekomposisi, yang sudah menjadi kompos ya, dari kotoran kambing yang sudah menjadi kompos, itu kita endapkan dengan air, kita aduk. Kalau perlu kita berikan bakteri E4, oke lah kita berikan bakteri E4. Tapi tanpa bakteri E4 pun itu sebenarnya kompos itu sudah aman gitu ya. Oke, selesai, kita aplikasikan, kita siramkan ke tanaman, itu sudah aman sekali gitu. Nah, kalau itu untuk masalah POC. Jadi ribet sekali ya. Kemudian untuk yang kedua itu
masalah ini enggak saya potong ya, saya ini sambil ngobrol aja ya. Yang kedua itu permasalahan utama itu adalah masalah apa ya? Jadi, nah gini saya jelaskan aja masalah bakteri gitu. Bakteri itu banyak sekali, mikroorganisme tanah itu banyak sekali. Di dalam tanah itu kompleks ya, ada makroorganisme, ada mikro gitu. Mikro itu yang kecil, yang kalau dilihat itu harus dengan mikroskop contohnya. Dan mikroorganisme itu ada bakteri, ada fungi gitu, ada umpamanya trichoderma. Kalau bakteri ya yang Saccharomyces gitu ya, banyak lah bakteri. Contohnya mungkin saya punya ya, contohnya bakteri itu ini. Nah ini saya Saccharomyces ini. Saya ini biar nggak iklan, saya tutup. Nah ini bakteri wine ya, bakteri wine yang mengandung Saccharomyces cerevisiae. Nah, rata-rata kayak IM4 itu apa sih IM4? IM efektif mikroorganisme 4 itu jumlah bakteri kan gitu. Ada Saccharomyces, ada macam-macam lah di situ. Yang jelas 4 itu, dan itu dikembangkan ke cairan gitu kan. Itu untuk mendekomposisi entah itu kotoran, entah itu buah, intinya untuk membusukkan lah gitu, mempercepat pembusukan gitu. Intinya itu. Nah, dulu saya itu sering fermentasi gitu kan. Sebenarnya alam ini sudah, tanpa kita memberikan E4 itu juga sudah secara alami mereka akan memfermentasi itu. Jadi udara yang ada di sekeliling kita ini sebenarnya juga banyak sekali bakteri, banyak sekali jamur, spora yang terbang itu. Nah kayak virus itu kan juga sebenarnya mikroorganisme ya. Nah itu sebenarnya ada yang besar gitu, untuk makroorganisme, umpamanya lalat, ada kotoran, lalat nempel bertelur di situ kemudian menjadi belatung, atau black BSF, black soldier fly, yang nempel akhirnya menjadi maggot, kemudian mendekomposter kotoran atau sisa-sisa makanan itu, ya kemudian itu menjadi kompos gitu, itu menjadi kompos gitu. Yang kemudian juga di situ nggak hanya belatung, nggak hanya maggot, nggak hanya, tapi ada beberapa bakteri seperti ya kayak tape itu kan dikasih bakteri kan, akhirnya mempercepat proses fermentasi. Tapi kan kalau tape itu menggunakan konsentrasi bakteri tertentu kan gitu. Semua ini bakteri tadi, ini bakteri tertentu yang kita isolat, atau apa ya bahasanya cik gak angel, itu bakteri tertentu yang kita fermentasi pada ruangan tertutup. Tapi harus syarat dari fermentasi ada 3, ada glukosa, ada oksigen, satu lagi ada bakteri. Jadi kalau ditutup rapat itu juga nggak akan ada proses fermentasi di situ. Makanya kalau makanan ditutup rapat itu dia sulit sekali untuk membusuk gitu kan. Itu karena nggak ada proses dekomposter kan gitu.
jadi vakum dia. Tapi kalau mau fermentasi yang dengan pengembangan bakteri tertentu, maka memang harus ditutup, tapi harus ada ruang udara, sirkulasi udara. Supaya apa? Sama dengan kita, makhluk hidup. Jadi bakteri juga butuh bernafas untuk membuang amonia, untuk membuang apapun itu kan gitu. Sama seperti beberapa saya memfermentasi, contohnya di atas ini, itu fermentasinya menggunakan airlock. Airlock itu jadi air bisa udara bisa air bukan air ya, udara maksudnya bahasa Inggris. Udara bisa keluar tapi udara nggak bisa masuk. Jadi yang tumbuh itu bakteri khusus kan gitu. Nah, balik lagi ke proses fermentasi tanah. Dulu saya memfermentasi pupuk. Itu juga saya rasa ribet. Karena sebenarnya kalau cuma 4 bakteri aja ya, terkonsentrasi 4 bakteri umpamanya. Apa namanya? Masa sih 4 bakteri ini kan gitu kan. Sedangkan bakteri itu mikroorganisme maksud saya itu jumlahnya itu ribuan di tanah itu. Satu senti, 1 x 1 senti itu berjuta bakteri di situ. Yang tumbuh itu berjuta-juta bakteri. Jadi secara alami ketika kita membuang daging atau sisa-sisa makanan, daun, itu secara alami sebenarnya tanah itu sudah mempunyai kemampuan untuk mendekomposter atau mendekomposisi itu sebenarnya material-material itu kan gitu. Jadi kalau teman-teman itu ya cuma kadang memang itu menyisakan amonia ya. Amonia yang itu sifatnya kadang negatif untuk tanaman kan gitu. Kalau memang kita buang langsung. Jadi kalau mau mendekompos, membuat kompos ya wes kita nggak usah ribet-ribet harus fermentasi inilah. Ya nggak apa-apa difermentasi ya. Tapi nggak usah terlalu serius gitu loh. Biar nggak ribet. Jadi kita taruh aja di lahan kita yang mau kita tanami. Kalau ada sampah organik ya wis kita buang aja di lahan itu nggak sampai seminggu itu sudah hancur semua, itu sudah hilang amonianya. Sama dengan tanah itu kan sudah mempunyai mengandung bakteri ya, mengandung. Kalau kita menaruh kotoran itu umpamanya 1 karung kotoran di lahan ya, kita biarkan 1 minggu itu sudah dikomposter, apalagi kita campur dengan tanah gitu ya, sudah dikomposter dengan sendirinya. Cacing di situ ada belatung, ada bakteri, sudah itu malah proses alamiah. Saya rasa itu daripada kita membuat kompos dengan sistem yang terintegrasi yang gitu. Ribet gitu loh. Kita akhirnya buang-buang waktu. Maksudnya itu juga benar gitu. Tapi ngapain sih kita melakukan sesuatu yang serumit itu kan gitu kan. Kalau kasihan petani-petani itu, petani-petani kita banyak yang terjebak di situ kan gitu. Saya mikir kayak gitu sih. Ya nggak tahu kalau kesimpulan saya sementara ini salah ya nggak masalah kan gitu. Ya nanti ya. Cuma saya berpikir ini kan akan, kalau dilanjutkan ini akan menjadi sebuah metode yang ribet itu. Dan juga umpamanya ini tentang dekomposter. Oke, itu sebuah kesimpulan ya, nggak tahu saya benar atau salah. Itu yang jelas saya ini tema saya ini malam ini bertani yang nggak ribet ya kan gitu, yang nggak ribet. Kemudian umpamanya ada pestisida organik kan gitu.
pestisida organik yang kita buat dari tembakau, yang kita buat dari mimba, atau kita buat dari treba gitu. Itu saya sudah mencoba. Jadi waktu itu ya mimba saya hancurkan, banyaklah metode-metode itu, tapi nol. Jadi nggak ada hasil. Jadi dan itu banyak sekali treatment itu yang menyebar di beberapa grup, beberapa video, cara-cara itu kan gitu. Tapi tidak ada itu hanya trial kecil kan gitu. Trial kecil maksud saya gini, ada orang punya satu pohon cabai kan gitu, kena ulat, kemudian disemprot dengan cairan mimba, mati ulatnya. Mati ulatnya ini bukan karena dia keracunan mimba, daun mimba itu, tapi dia karena kedinginan, karena ya tersiksa lah intinya kan gitu. Sebenarnya kalau satu pohon cabai itu nggak perlu kita repot-repot cari mimba 1 kilo, kita fermentasi atau apalah kan gitu caranya. Ya wis, insektisida terbaik Anda adalah tangan Anda kalau itu hanya satu pohon cabai kan gitu. Bayangkan kalau itu pertaniannya yaitu umpamanya saya bikin cabai 1.000 pohon, 9.000 pohon gitu. Tani kita itu satu orang 9.000 10.000 pohon loh kan gitu. Jadi kalau mereka terjebak pada narasi-narasi itu, dan ketika dia mengaplikasikan teknik-teknik yang sebenarnya mereka dapat dengan trial cuma satu pohon itu kan gitu, kemudian petani itu akhirnya melakukan metode itu, dan kemudian dia mengorbankan 9.000 pohon, kan kasihan kan gitu. Itu maksud saya di sini seperti itu. Jadi kalau ini dibiarkan, itu kasihan petani-petani yang sebenarnya mereka adalah tulang punggung bangsa ini ya. Jadi banyak umpamanya memang daun mimba itu memang berkhasiat umpamanya, atau banyak hal paitan atau apapun itu memang berkhasiat kan gitu. Tapi untuk aplikasi pada pertanian yang sebenarnya itu harus ada umpamanya contoh kecil itu harus ada oil base kan gitu. Jadi kalau atau water base atau oil base, umpamanya minyak mimba itu di destilasi dulu, diambil atsirinya, diambil essential oilnya. Nah itu masuk akal kan gitu. Dan tutorial itu yang memang yang dibutuhkan gitu. Umpamanya contoh kecil, asap itu sebenarnya mengandung antibakteri kan gitu. Contohnya di beberapa ikan atau produk daging yang diasap itu memang dia masa awetnya lebih lama. Jadi bakteri itu tidak bisa menyerang gitu kan, menyerang atau tidak bisa masuk karena asap itu mengandung antibakteri kan gitu. Nah, tapi aplikasi di lapangannya harus di riset dulu efisiensinya sejauh mana kan gitu. Nah, kalau kemudian ini menjadi antibakteri, efisiensi dan aplikasi komposisi untuk penggunaan di lahan pertanian itu seberapa sih kan gitu dari hasil penyulingan asap ini kan gitu. Nah, itu kan yang perlu kita dapat gitu.
Jadi saya dulu itu ini curhat ya, sambil curhat. Saya dulu itu banyak terjebak oleh tutorial ataupun teknik-teknik yang menyesatkan. Saya bilang menyesatkan karena saya sebagai orang muda rasa ingin tahunya cukup besar pada dunia pertanian karena baru saja terjun ke dunia pertanian. Tapi di situ saya mendapatkan banyak permasalahan ketika tanaman terserang hama. Kemudian saya mencoba beberapa treatment tersebut dan itu kayak ular gayaknya kubis, itu nggak mati itu. Pakai mimba 1 kilo yang di blender, kalau dipopokan gini baru dia mati sambil dipletes gitu. Kalau cairannya diambil disemprot itu coba aja kalau mati, nggak mati itu ular gaya itu. Nah itu setelah saya semprot cuek nggak mati, ya wes semakin hari semakin banyak rugi. Nah, mikir lagi kan gitu. Nah gitu teman-teman, jadi ini yang paling penting. Kita harus berpikir bahwa oke, kita ingin bertani yang, saya nggak bisa ngomong organik ya, dengan sistem yang lebih ramah atau berkelanjutan kan gitu. Karena kalau ngomong organik itu terlalu apa ya, oke ini yang terakhir ya, pembahasan tentang organik terlalu naif saya rasa. Jadi permakultur gitu sih oke ya, permanen agrikultural, terus pertanian berkelanjutan mungkin oke. Jadi dan atau pertanian ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu ya lingkungan diri kita sendiri, ya lingkungan sekitar, ya lingkungan bumi kita kan gitu. Itu kita perlakukan dengan baik kan gitu. Karena saya tidak sepakat dengan organik gitu. Kenapa? Karena itu satu, hari ini organik itu menjadi isu yang sangat menarik untuk lagi-lagi ini disertifikasi. Jadi ada badan verifikasi, lembaga verifikasi. Yes. Saya nggak ngurus itu ya. Jadi saya sendiri kan gitu, dan itu saya punya hak untuk itu kan gitu. Saya nggak mau terjebak pada narasi mereka, karena kalau kita mau bertani yang ramah terhadap lingkungan itu saya rasa mulai saja, jangan gunakan madhab-madhab atau metode-metode atau aturan-aturan yang mereka buat gitu. Contohnya kalau mau bertani organik itu lahan kita itu harus sekian meter dari lahan yang menggunakan kimia. Itu kan menyesatkan. Kapan kita akan memulai untuk bertani yang ramah lingkungan kalau aturannya seperti itu? Ya akhirnya kan kita harus membeli lahan tetangga kita agar kita jaraknya umpamanya 1 kilo atau 200 meter dari lahan yang menggunakan kimia. Nggak akan mulai kita bertani organik, lahan kita cuma sedikit kan gitu. Nah hal itu menyesatkan, itu cuma narasi yang dibuat, standarisasi. Ya udah kalau mau bertani ramah lingkungan bertani aja kan gitu, nggak ngurus kan gitu, gas saja. Kemudian kalau mau dapat sertifikat organik itu tanahmu harus steril selama 20 tahun umpamanya kan gitu. Ya nggak tani 20 tahun itu lama loh, lama banget. Karena akhirnya ini sebenarnya menghambat orang untuk melakukan aktivitas, menghambat orang menghambat seorang petani yang ingin bertani dengan benar, yang ingin bertani ramah lingkungan maksud saya. Akhirnya dia nggak melakukan itu kan gitu, nggak melakukan itu.
karena ya kayak gitu ya. Jadi ini saya mikir ini adalah isu yang mereka buat gitu. Ya wes, kalau memang kamu punya lahan 100 kali 100, umpamanya 100 meter kali 100 meter, kamu ingin bertani yang ramah lingkungan, kamu ingin memberikan kompos, mengolah tanah dengan benar, kamu ingin membenahi unsur tanah itu supaya mengembalikan kesuburannya, ya sudah, bertani aja dengan pola-pola kamu kan gitu. Nggak perlu ya, kalau dengan aturan kayak gitu sih saya nggak ngurus kan gitu. Toh dengan saya bertani ramah lingkungan, atau itu juga modalnya nggak seberapa besar, saya juga bisa menjual ke pasar, nggak harus ke organic store gitu, nggak harus, ya wes dijual aja di pasar umum gitu umpamanya. Ya sudah, nggak usah mikir apa, pokok kan niat kita sudah baik, bagaimana kita bertani dengan benar menurut keyakinan kita gitu. Nggak usah ngurus apa ya, orang mau beli dengan harga organik kimia lah. Kita memberikan sesuatu itu kalau ini sehat dan layak konsumsi, kandungan kimiawinya atau sintetisnya yang itu juga berpengaruh buruk pada tubuh seorang mungkin ya, itu kan juga kita memberikan hal yang baik pada orang lain gitu aja. Nggak usah repot kan gitu. Nanti kalau masalah feedback itu saya yakin nanti banyak feedback yang akan kita dapat di luar di luar pendapatan secara materi. Saya mikir seperti itu. Jadi bullshit lah dengan sertifikasi organik, selama itu masih tetap menghambat kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik kan gitu. Ngapain sih kita harus melakukan seperti itu kan gitu. Ya wes, mau bertani dengan baik ya kita bertani aja, mau memberikan kompos kan gitu, ya wes itu. Jadi yang terakhir itu aja ya teman-teman, yang terakhir, tanah kita itu sangat subur sekali, sangat subur sekali. Kita ada di daerah tropis yang di situ mempunyai unsur-unsur tanah yang sangat subur. Kita hidup di antara gunung-gunung berapi, maka teman-teman harus mempunyai kebanggaan di situ, dan juga jangan terlalu banyak mengadopsi metode-metode yang diproduksi di luar dari negara kita, karena tanah mereka tidak sama. Mereka ada yang tanah berbatu gersang, banyak di antara di luar itu banyak sekali. Tanah kita itu subur sekali ya. Jadi metode-metode yang sudah dilakukan pendahulu kita, leluhur kita itu saya rasa masih sangat relevan sekali digunakan hingga hari ini. Pagar hidup, bertani dengan sistem tumpang sari dan lain sebagainya, itu kita harus menggali lebih dalam metode-metode itu, tapi juga
kita juga tidak antipati sebenarnya terhadap terhadap metode-metode yang diimpor dari luar, tapi kita juga harus bisa memfilter metode-metode itu, karena kita harus sadar bahwa kita punya banyak sekali cara-cara yang sudah turun-temurun, yang sudah bergenerasi diberikan pada kita. Cuma kita harus lebih peka dan lebih jeli melihat itu semua gitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan atau mendengar sedikit ocehan dari kami, dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.